Episode 40 Skydream, Ice Emperor. Mendengar kata-kata Skydream Ichewom, Huo Yuhao tidak bisa menahan menelan air liur. Brother Skydream, hentikan. Jika Anda terus berbicara tentang tiga kaisar, Anda akan menghancurkan sedikit kepercayaan yang akhirnya saya bangun. Tiga kaisar ekstrim utara masih terlalu jauh dariku. Mari kita menjadi lebih realistis sekarang. Kapan saya bisa mendapatkan cincin jiwa kedua saya? Juga, saya harus membangkitkan jiwa bela diri kedua saya. Petik 2. Mereka terlalu jauh darimu. Tidak, mereka sama sekali tidak. Skydream Ichewom berkata dengan misterius, Yuhao. Pernahkah Anda mendengar ungkapan, hadiah hasil panen Anda hanya sebesar nyali Anda? Target kami kali ini adalah kaisar peringkat kedua. Petik 2. Apa? Huo Yuhao praktis disambar petir. Ketika ujung mulutnya berkedut, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Brother Skydream, tidakkah Anda pikir kami telah menempuh perjalanan terlalu jauh hanya untuk kami berikan makanan gratis? Skydream Ichewom meludah dengan sedih, apa maksudmu, makanan gratis? Kau tidak berguna, lihat saja betapa pengecutnya dirimu. Bukankah mereka hanya tiga kaisar ekstrim utara? Apa yang harus ditakuti? Petik 2. Huo Yuhao memiliki ekspresi marah di wajahnya saat dia berkata, tidak ada yang perlu ditakuti. Jika tidak ada yang perlu ditakutkan, mengapa Anda melarikan diri? Petik 2. Aku, Skydream Ichewom sangat marah, sekarang berbeda. Saya bukan lagi orang yang dulu. Karena aku berani membawamu ke sini, secara alami aku punya cara untuk berurusan dengan pria itu. Apa gunanya bagiku jika aku membuatmu terbunuh? Mungkinkah saya terus hidup kalau begitu? Dengan tubuhmu yang lemah, bagaimana kamu akan membalas dendam untukku dan biarkan aku berdiri dengan daguku terangkat tinggi jika kita tidak mengambil tindakan nekat? Petik 2. Setelah merasa heran untuk sesaat, Huo Yuhao menjadi tenang. Merasa agak tak berdaya, dia berkata, baik. Bagaimanapun, saya percaya Anda dengan hidup saya. Bahkan jika Anda menjual saya hanya bisa menghitung uang yang akan Anda dapatkan. Ayo pergi. Semakin awal saya mati, semakin awal saya akan bereinkarnasi. Kemana kita pergi? Terus menuju ke utara. Pria itu hanya tinggal di daerah inti di ekstrim north. Mulai sekarang, Anda harus memperlambat. Anda akan memasuki batas wilayah inti ekstrim north, dan sangat dingin di sini. Namun, itu menampung binatang jiwa terkuat di ekstrim north, seperti orang itu sebelumnya. Bahkan deteksi spiritual saya tertipu olehnya. Selain itu, ada beberapa binatang jiwa yang sangat cepat, jadi kita harus lebih berhati-hati. Kalau tidak, kita pasti kacau jika kita bertemu satu. Petik 2. Ya, Huo Yuhao dapat dianggap telah memahami Skydream Ichewom. Itu pasti memiliki sejumlah kepastian dalam apa yang dilakukannya, tetapi itu tidak 100% pasti, masih ada kemungkinan gagal. Namun, menurut pengetahuannya tentang Skydream Ichewom, sesuatu yang bisa membuatnya mempertaruhkan nyawanya pasti akan menghasilkan hasil yang bagus jika ingin berhasil. Sangat mungkin bahwa itu akan mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Demi menyembunyikan diri lebih banyak lagi, Huo Yuhao melepaskan papan-papan kayu dari kakinya. Setelah itu, dia perlahan-lahan berjalan menembus salju setinggi setengah meter. Saat ini, dia benar-benar yakin bahwa kalau bukan karena kulitnya yang berceceran Skydream Ichewom, dia akan berubah menjadi patung es setelah hanya 10 menit di tempat seperti ini. Di tempat yang gila seperti ini, bahkan kepingan salju terasa berat. Ketika angin yang menggigit mengaduk salju di tanah, lapisan es yang terbentuk bahkan dapat menahan keterampilan jiwa omnidirectional. Ketika angin semakin kencang, Huo Yuhao tidak punya pilihan selain merangkak di tanah. Dia tidak takut kedinginan sekarang, tapi itu tidak berarti dia tidak takut pada angin. Karena suhu yang terlalu rendah di sini, ia kadang-kadang merasakan cahaya di cakrawala agak berputar. Namun, tempat ini memiliki pancaran warna-warni yang indah yang tidak dimiliki tempat lain. Setelah terus maju selama 2 hari lagi, Huo Yuhao mulai merasa agak lelah. Itu bukan karena kurangnya energi fisik, tetapi kurangnya makanan dan minuman. Meskipun dia tidak takut pada dingin, dia tidak bisa hidup tanpa makanan. Tidak peduli apa jatah yang dia ambil dari 24 Moonlit Bridges, itu akan segera membeku menjadi es loli saat itu keluar. Bahkan mengunyah adalah kegiatan yang berat sekarang, tapi dia hanya bisa menggunakan giginya untuk menghancurkan makanannya. Skydream Ichewom tidak mau membiarkannya mendirikan tenda karena takut menarik perhatian binatang buas lainnya.
Bahkan tidak perlu berbicara tentang air minum. Dia tidak mungkin minum air yang dibawanya sama sekali. Begitu dia mengeluarkannya, itu membeku. Dia tidak punya cara untuk menuangkannya dari labu airnya. Dengan demikian, dia hanya bisa memakan salju di tanah yang telah menumpuk di atas Tuhan yang tahu berapa tahun. Setiap kali dia menelan seteguk salju, rasa dingin darinya langsung masuk ke hatinya. Organ internalnya tidak memiliki pertahanan, dan saat dia menelan seteguk salju, tubuhnya menggigil untuk waktu yang lama sebelum dia bisa pulih. Dalam situasi seperti ini, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengurangi konsumsi makanan dan minumannya. Namun, berjalan dengan susah payah melewati salju menghabiskan banyak sekali kekuatan fisik. Ketika ini dikombinasikan dengan kekurangan gizi, dia secara bertahap tidak dapat menahannya lagi. Saat dia duduk di tanah bersalju ini, tidak ada apa-apa selain tumpukan salju tebal di sekelilingnya. Terengah-engah, Huo Yuhao berkata, "Brother Skydream, aku tidak bisa terus seperti ini. Saya sudah berada pada titik di mana saya pikir saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan jika kita bertemu dengan makhluk buas yang kamu cari, bagaimana aku akan memiliki energi untuk membunuhnya dan bergabung dengan cincin jiwanya? Bahkan jika saya berhasil, saya mungkin bahkan tidak punya energi untuk kembali. Saya pikir saya tidak bisa menahannya lagi." Petik 2. Dengan itu, dia menurunkan kepalanya dan memasukkannya ke baju katunnya. Dia menggigit ransum yang disimpannya di bajunya. Dia awalnya berencana untuk menggunakan kehangatan tubuhnya untuk melunakkan jatahnya sedikit, tapi dia tidak bisa melakukannya karena kulit sewok Skydream Ichewom. Jatahnya tetap keras seperti biasanya, jadi dia hanya bisa menggigit sedikit dengan banyak kesulitan. Setelah menunggu sedikit melunak di mulutnya, dia perlahan mengunyahnya dan menelannya. Baiklah, Anda tidak perlu terus merengek lagi. Kita seharusnya ada di sana. Selanjutnya, kita harus menunggu kesempatan untuk datang. Skydream Ichewom melanjutkan, beristirahat sebentar. Setelah itu, dengarkan instruksi saya. Petik 2. Setelah mendengar bahwa dia tidak perlu melanjutkan berjalan lebih jauh, Huo Yuhao menghela nafas lega. Dia telah sepenuhnya memasuki wilayah inti dari Extreme North. Tidak hanya itu sangat dingin di sini, dia bahkan telah bertemu beberapa binatang buas dari waktu ke waktu. Dengan jumlah kekuatan yang dimiliki binatang-binatang buas itu, hanya dengan memandang mereka dari kejauhan sudah cukup untuk membuat Huo Yuhao merasakan hawa dingin menusuk tulang punggungnya. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Raja Iblis Es Titan yang dia temui sebelumnya, mereka masih ada di atas peringkat 10.000 tahun. Di tempat yang ditinggalkan Tuhan seperti ini, dia bahkan tidak bisa menemukan 1.000 jiwa binatang buas. Setelah beristirahat sekitar 15 menit, lokasi asli Huo Yuhao terkubur di salju. Baru kemudian dia berdiri. Suara Skydream Ichewom terdengar dalam benaknya dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Yuhao, aku ingin kamu membuat perkiraan cepat. Jika Anda tidak memiliki perlindungan kulit saya yang ternaungi, berapa lama Anda bisa bertahan dalam kondisi seperti ini?" Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Memikirkannya sejenak, dia berkata, "Jika aku menggunakan semua kekuatan jiwaku, aku seharusnya bisa bertahan selama 5 menit. Tapi saya pasti tidak bisa bertahan lebih dari 10 menit. Petik 2. Skydream Ichewom berkata, "Aku akan pergi membawa orang itu, jadi aku harus melepaskan aura saya. Setelah itu, kulit saya yang terpancang akan memainkan peran yang akan menentukan apakah akan bersedia menjadi cincin jiwa Anda atau tidak. Karena itu, Anda harus tetap dalam keadaan tak bergerak selama beberapa waktu setelah saya membawanya. Selama periode waktu ini, saya tidak hanya harus menjebaknya, saya harus bernegosiasi dengannya. Tugas Anda adalah tetap diam, jika tidak semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia." Petik 2. Dengan ekspresi pahit di wajahnya, Huo Yuhao berkata, "Bos, mengapa Anda tidak memberitahu saya ini sebelumnya? Jika Anda punya, saya akan membawa beberapa pakaian tahan dingin." Petik 2. Skydream Ichewom mendengus dingin, "Apakah Anda pikir pakaian bisa menghalangi suhu rendah di sini? Anda sudah melebih-lebihkan diri dengan mengatakan bahwa Anda bisa bertahan di sini selama 5 menit. Selanjutnya, Anda harus membuat tempat tinggal sementara di bawah salju. Saya akan meninggalkan beberapa kulit saya yang terpotong di sini dan menyedot kekuatan jiwa di dalamnya. Anda harus menyalakannya dengan korek api dan menarik panas darinya. Setelah itu, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh melakukan apa-apa jika saya tidak memberi sinyal."
Kali ini, kita akan berhasil atau menghancurkannya. Anda dapat menggunakan deteksi spiritual Anda untuk mengamati segala sesuatu di luar, tetapi Anda tidak boleh melakukan gerakan terburu-buru. Memahami, Huo Yuhao mengangguk cepat-cepat. Membangun rumah yang terbuat dari es di bawah salju bukanlah tugas yang mudah. Es di bawah tanah sekeras baja, dan bahkan setelah menuangkan kekuatan jiwanya ke belati macan putih, Huo Yuhao butuh sehari penuh untuk hampir tidak mengukir rumah es kecil yang bisa berisi tubuhnya yang melengkung. Setelah melakukan ini, dia lelah sampai pada titik di mana bahkan bernafas pun berat. Sekarang, aku akan mulai. Yuhao, kamu harus melakukan 3 hal agar kami berhasil kali ini. Pertama, Anda harus menahan dingin yang membeku untuk waktu yang singkat. Kedua, keberuntungan, kita harus melihat apakah aku beruntung bisa mengalahkan makhluk buas yang aku panggil. Terakhir, kami harus mengandalkan kemauan Anda. Anda adalah orang yang saya pilih, jadi kami berdua kacau jika Anda tidak berhasil. Jika Anda berhasil, di sisi lain, saya berani mengatakan bahwa Anda akan segera menjadi jenius nomor 1 di seluruh benua Douluo. Sekarang, mari berikan semua milik kita. Petik 2. Pada saat itu, suara Skydream Icewon berubah agak hiruk-pikuk. Apa yang bisa dikatakan Huo Yuhao sekarang? Setelah sampai di sini, dia hanya bisa mengikuti Skydream Icewon sampai akhir, tidak ada jalan lain yang bisa dia ambil. Tidak ada manfaatnya berbicara lebih banyak, jadi dia mengangguk dengan paksa, menunjukkan bahwa dia akan sepenuhnya mendukung Skydream Icewon. Gelombang kekuatan jiwa yang perlahan mulai muncul dalam benaknya, dan Huo Yuhao merasakan gelombang pusing mengalahkannya. Dengan mengandalkan dinding-dinding rumah es, ia mampu mencegah dirinya runtuh. Cincin jiwanya satu-satunya sudah melayang ke udara tanpa suara, dan cincin jiwa putih murni melepaskan kilau yang cemerlang. Perlahan-lahan bergerak berirama ke udara, melayang di sekitar tubuhnya saat melakukannya. Cahaya emas pucat di mata Huo Yuhao mulai berubah secara bertahap, dan dia sangat sadar bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Pada saat ini, dia merasakan kesadarannya menyebar dengan cepat, meluas ke kejauhan. Rasanya seolah dia memandang bumi dari langit di atas, dan itu perasaan yang sama sekali berbeda dari ketika dia biasanya menggunakan deteksi spiritual. Luasnya deteksi spiritual ini melebihi lebih dari 10.000 km persegi wilayah inti di ekstrim North. Namun, sinar cahaya tiba-tiba menjadi gelap, seperti siang hari yang beralih ke malam hari. Tekanan tak terlihat langsung menyebar keluar dari tubuh Huo Yuhao bersama dengan kekuatan spiritual yang sangat mengerikan yang datang darinya. Yang mengherankannya, dia menemukan bahwa dia benar-benar merasakan kesenangan yang serupa dengan seorang penguasa yang turun ke dunia. Perasaan memiliki bumi dan salju sepenuhnya melayaninya, dan memiliki segalanya dalam genggaman telapak tangannya, terlalu indah. Sepertinya dia bisa menghancurkan segalanya dengan flip tangan, dan bahwa dia bisa menilai semuanya dalam jangkauan matanya. Bunyi guntur bergemuruh mulai berdering di langit yang suram, tetapi Huo Yuhao dengan heran menemukan bahwa tubuhnya benar-benar berubah warna emas cerah. Lingkaran cahaya putih bersih yang mengelilingi Huo Yuhao perlahan mulai berubah warna, karena cincin jiwa awalnya putih secara bertahap berubah dari putih menjadi emas pucat, kemudian dari emas pucat menjadi emas cerah. Kilau emas yang datang darinya jelas lebih terang dari cincin jiwa yang pernah dilihat Huo Yuhao di masa lalu. Ada cincin jiwa putih 10 tahun, cincin jiwa kuning 100 tahun, cincin jiwa ungu 1000 tahun, cincin jiwa hitam 10.000 tahun, dan cincin jiwa merah ratus ribu tahun. Namun, mereka semua hanya bisa tunduk di depan kilau emas yang tak terbatas dari cincin jiwa emas ini. Ini adalah warna sejati dari cincin jiwa sejuta tahun yang tak tertandingi di benua Douluo. Itu juga pertama kalinya Skydream Icewon merilis warna sejati cincin jiwanya ke dunia. Kilau emas yang menakjubkan segera menyebabkan perasaan aneh muncul di hati Huo Yuhao. Suatu hari, saya tidak akan lagi membiarkan surga menutupi mata saya, di mana saya tidak akan lagi membiarkan bumi mengubur hati saya. Saya ingin semua yang ada di dunia tunduk kepada saya, sama seperti orang yang dapat menangkap matahari dan bulan di masing-masing tangannya, dan dapat memetik bintang-bintang dari langit. Pada saat itu, Skydream Icewon tidak hanya menunjukkan betapa kuatnya dia bahkan menguburkan benih iman di dalam hati Huo Yuhao, keyakinan bahwa dia bisa menjadi kedaulatan seluruh dunia. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao bermimpi lebih tinggi daripada keinginannya untuk membalas dendam. Seolah-olah dia bisa merasakan perubahan dalam kondisi mental Huo Yuhao,
Skydream Ichewom tampak bersyukur. Baik, karena dia bisa menjadi tubuh utama untuk 1 juta jiwa-jiwa, akan ada hari di mana dia akan menjadi tuan sejati Skydream Ichewom. Jika dia tidak memiliki ambisi yang tinggi, bukankah dia yang mirip dengan menutupi mutiara yang berharga dengan lapisan debu? Bola cahaya keemasan mulai muncul dari dahi Huo Yuhao. Ketika setiap bola emas meninggalkan tubuhnya, Huo Yuhao mulai merasa semakin kosong. Pada saat bola cahaya ke-9 telah meninggalkan tubuhnya, dia bahkan mulai merasa agak geli. Pada awalnya, Skydream Ichewom telah memasuki tubuhnya dengan total 10 bola cahaya. Ini adalah asal spiritual Skydream Ichewom, serta inti dari kekuatannya. Sekarang 9 bola cahaya telah meninggalkan tubuhnya, hanya 1 bola cahaya, yang sudah diserap Huo Yuhao, tetap berada di dalam tubuhnya. Itulah satu-satunya koneksi yang tersisa antara Huo Yuhao dan Skydream Ichewom. 9 bola keemasan cahaya, perlahan turun dari udara. Setelah bola cahaya pertama mendarat di tanah bersalju, bola kedua mendarat di atasnya. 7 bola lainnya mengikutinya saat mereka bertumpuk di atas satu sama lain. Setelah itu, volume total 9 bola cahaya secara bertahap mulai berkurang, sementara cahaya keemasan yang dipancarkannya menjadi semakin nyata. Pada saat itu, Huo Yuhao jelas bisa merasakan seberapa kuat Skydream Ichewom itu. Itu memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar sehingga bahkan bisa menyebabkan fenomena meteorologis. Setelah 9 bola emas cahaya selesai menumpuk di atas satu sama lain, mereka secara bertahap mulai membentuk suatu bentuk. Tanpa diduga, mereka membeku menjadi bentuk manusia emas yang terbuat dari cahaya. Lebih mengejutkan lagi, penampilannya benar-benar identik dengan Huo Yuhao. Bahkan pakaian emas yang dikenakannya identik dengan seragam Akademi Shrek. Huo Yuhao tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa ketika dia melihat ini. Setelah tubuh spiritual Skydream Ichewom terbentuk, dia mengirim pemikiran keluar dengan kekuatan rohaninya. Ice Emperor, aku tahu kau sudah merasakan bahwa aku di sini. Aku, Skydream, datang untuk membalas dendam. Apakah Anda berani keluar dan menemui saya? Petik 2. Segera setelah Skydream Ichewom mulai berbicara, gelombang kekuatan spiritual yang luar biasa kuat telah langsung menutupi tubuh Huo Yuhao, sehingga melindungi kehadirannya di dalam rumah es. Namun, Skydream Ichewom dan Huo Yuhao masih merupakan entitas tunggal. Karena itu, Huo Yuhao masih bisa tahu apa yang sedang terjadi di luar melalui kekuatan spiritual Skydream Ichewom setelah dia melakukan kontak dengannya. Ketika Skydream Ichewom memperbesar jangkauan kekuatan spiritualnya, dia masih bisa merasakan setiap detail dalam 1000 meter. Namun, hal yang lebih ajaib adalah, kali ini, persepsinya telah sepenuhnya menggantikan matanya. Dia benar-benar bisa melihat segala sesuatu di luar melalui persepsinya, bukan hanya bentuk. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Skydream Ichewom menjadi tenang. Namun, kilau emas yang dipancarkan tubuhnya terus bersinar terang. Cahaya keemasan terang yang dipancarkannya sangat jelas dalam dunia putih murni. Awan hitam mulai muncul di udara ketika langit semakin gelap dan semakin gelap, yang menyebabkan atmosfer menjadi semakin makam. Namun, kilau emas yang dipancarkan dari tubuh Skydream Ichewom tetap secemerlang di bawah langit yang gelap. Skydream Ichewom tampaknya tidak khawatir sama sekali saat dia diam-diam berdiri di sana. Angin kencang terus menerjang di sekelilingnya, tetapi dia berdiri di sana dengan kuat, tanpa bergerak. Huo Yuhao bisa merasakan semua ini. Namun, di daerah di luar jangkauan persepsinya, tak terhitung jumlah makhluk jiwa telah tersebar ke segala arah, ketakutan. Ada kemungkinan bahwa Skydream Ichewom bahkan tidak akan mampu mengalahkan 10.000 tahun jiwa dalam pertempuran langsung. Namun, tidak ada satupun makhluk buas di seluruh benua Douluo yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan spiritual murni. Masalah terbesar Skydream Ichewom terletak pada garis keturunannya. Meskipun dia telah berkultivasi selama 1.000.000 tahun, pada akhirnya dia masih merupakan Ichewom berperingkat rendah. Dengan latar belakang seperti ini, meskipun dia bisa menjadi lebih kuat karena evolusi konstan yang dia alami, dan telah memperoleh sejumlah besar energi karena makanan abadi Ice Pit yang 10.000 tahun, dia telah menjadi serupa dengan gunung yang penuh dengan harta. Dia punya harta, tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Jika Anda menggambarkannya dalam istilah Master Jiwa, dia adalah seorang ahli yang memiliki jumlah kekuatan jiwa yang mengerikan, namun tidak memiliki cincin jiwa atau keterampilan jiwa. Ketika ada celah besar dalam kultivasi antara dia dan lawan-lawannya,
dia masih bisa mengandalkan kekuatan absolut dari kekuatan spiritualnya untuk mengalahkan mereka. Namun, ketika dia bertemu lawan yang memiliki setidaknya tingkat kekuatan tertentu, dia akan benar-benar kurang beruntung. Terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritualnya, jika dia tidak memiliki cara untuk memusatkannya pada keterampilan spiritual yang menakutkan, kekuatan membunuhnya akan selalu terbatas. Setelah menjadi cincin jiwa jutaan tahun Huo Yuhao, ia menjadi sangat iri dengan 4 keterampilan jiwa yang telah Huo Yuhao terima. Hanya saja, Skydream Ichewom adalah seseorang yang selalu peduli dengan wajah, dia tidak akan pernah mengakui betapa iri dirinya. Ketika Skydream Ichewom memiliki tingkat kultivasi tyrannical juta tahun, dia hanya memiliki keterampilan jiwa tunggal, hampir setiap binatang jiwa tunggal di Douluo benua tidak akan mampu menimbulkan ancaman padanya. Pada saat ini, dia telah melepaskan semua kekuatan spiritualnya. Itu meluas dan menutupi dasarnya di mana-mana yang dia inginkan. Sepertiga dari wilayah inti Extreme North, setidaknya, telah dienkapsulasi dalam deteksi spiritualnya. Meskipun Skydream Ichewom muncul sangat riang di permukaan, tindakannya saat ini jelas tidak sederhana sama sekali, karena dia belum menggunakan auranya sendiri untuk melepaskan kekuatan spiritualnya. Paling tidak, makhluk buas jiwa yang tidak terbiasa dengannya pasti tidak akan berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki keterampilan menyerang sama sekali. Skydream Ichewom telah menggunakan kekuatan spiritualnya yang menakutkan untuk meniru aura detak jiwa tertentu yang hidup di Extreme North. Menghadapi aura ini, makhluk buas jiwa lainnya tidak berani berpikir untuk menolak sama sekali. Ini adalah aura pemimpin 3 Kaisar Ekstrim Utara. Ini adalah aura binatang buas yang memiliki kultivasi 500.000 tahun bersama dengan garis keturunan bangsawan. Selanjutnya, dia sengaja menghindari wilayah pemimpin 3 Kaisar Ekstrim Utara. Karena kontrolnya yang cermat terhadap deteksi spiritualnya, dia tidak takut ditemukan oleh orang yang dia tiru. Dengan demikian, binatang buas di daerah yang dia ingin intimidasi segera pergi setelah ketakutan. Mereka hanya memutuskan untuk tidak mengganggunya dan Huo Yuhao lagi. Di sisi lain, Ice Emperor peringkat kedua yang ia cari juga dikemas dalam jangkauan kekuatan spiritualnya. Setelah mengenalnya untuk waktu yang lama, Ice Emperor secara alami tidak akan mengira auranya untuk milik orang lain. Selain itu, dia juga mengatakan kata-kata yang tidak terkendali. Dengan pemahaman Skydream Ichewom tentang Ice Emperor peringkat kedua, dia yakin itu pasti akan datang. Ini karena dia sendiri adalah suplemen yang sangat bermanfaat yang akan menggoda semua binatang buas. Lebih jauh lagi, Kaisar Es ini adalah makhluk jiwa yang budidayanya melampaui peringkat 300.000 tahun, namun tidak bisa menembus penghalang 400.000 tahun. Skydream Ichewom memahami dirinya dengan baik, dan memahami Ice Emperor juga. Pada saat itu, Kaisar Es hampir mati tidak lama setelah penanamannya telah menembus peringkat 300.000 tahun. Saat ini, mungkin tidak terlalu jauh dari mencapai peringkat 400.000 tahun. Sebelumnya, ketika menerobos ke peringkat 300.000 tahun, Kaisar Es telah mengatakan bahwa ia telah mencapai batasnya. Selain itu, ia telah melukai energi asalnya, sehingga membuatnya tidak mungkin untuk mencapai peringkat 400.000 tahun. Satu-satunya cara agar ia bisa terbebas dari belenggu adalah dengan menyerap energi Skydream Ichewom yang sangat besar namun murni. Jika melakukan ini, itu bahkan akan menyalip peringkat Kaisar pertama dalam satu gerakan. Satu-satunya pukulan keberuntungan Skydream Ichewom adalah bahwa Ice Emperor peringkat pertama tidak menyadari keberadaannya. Kalau tidak, dia percaya bahwa itu pasti akan menangkapnya, bahkan ketika dia masih di Great Stardoll Forest. Setelah terpikat oleh sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya, Kaisar Es tidak punya pilihan lain. Pasti ingin datang, dan pasti akan datang. Ketika Skydream Ichewom jelas bisa merasakan auranya, senyum licik muncul di wajahnya. Waktu terus berlalu detik demi detik, tetapi Skydream Ichewom sepertinya tidak panik sama sekali. Meskipun sulit bagi Huo Yuhao yang bersembunyi untuk menahan tubuhnya yang kaku, dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras untuk berjaga-jaga. Dia tidak yakin kapan yang disebut Ice Emperor akan muncul, tetapi ini tidak diragukan lagi uji coba seumur hidup untuknya dan Skydream Ichewom. Dia masih tidak yakin apa yang diandalkan Skydream Ichewom untuk membunuh seorang ahli super seperti Ice Emperor, yang bahkan ditakuti Titlet Douluos. Saat Huo Yuhao terus menunggu di tempat perlindungannya, dia merasakan detak jantungnya perlahan-lahan meningkat. Pada saat yang sama, ia merasa cemas dan takut,
ketika tubuhnya mulai bergerak dengan kegembiraan. Ketika ini mulai terjadi, dia tiba-tiba merasakan dunia luar berubah. Langit yang awalnya hitam pekat tiba-tiba bergetar hebat, dan segera setelah itu, lampu hijau giok langsung muncul di cakrawala utara yang jauh. Dalam sekejap mata, langit gelap telah berubah menjadi hijau giok yang tajam namun memikat. Warna-warna yang menyentuh ini membuatnya tampak seperti langit yang menyendiri tiba-tiba berubah menjadi permata hijau yang sangat besar. Dalam sekejap, aura yang awalnya menindas di langit telah menghilang ke udara tipis. Ketika lampu hijau giok memasuki kisaran 1000 meter Skydream Ichewom, Huo Yuhao akhirnya bisa merasakannya. Dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam dari udara dingin. Itu datang, itu benar-benar datang. Skydream, kamu sebenarnya masih hidup. Tidak mengherankan bahwa Anda adalah makhluk jiwa terpanjang yang hidup dari ekstrim North kami. Suara renyah terdengar ke segala arah. Kemunculan suara ini diikuti oleh gelombang suara yang menakutkan. Salju di tanah langsung naik 3 meter ketika gelombang suara menghantamnya, mirip dengan gelombang yang tiba-tiba melewati lautan. Hanya 100 meter di sekitar tubuh Skydream Ichewom tetap tenang, karena telah dilindungi oleh kekuatan spiritual yang sangat besar yang datang dari tubuhnya. Ice Emperor, kamu belum mati, jadi mengapa aku tidak bisa hidup? Apakah kamu tidak ingat apa yang saya katakan tahun itu? Jika aku tidak mati, akan ada hari ketika aku akan menjadi pasanganmu. Suara Skydream Ichewom tiba-tiba berubah lembut. Suara yang agak terlalu sentimental ini bahkan memberi Huo Yuhao beberapa merinding. Pada saat yang tepat ini, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya setelah memikirkan kemungkinan tertentu. Dengan kombinasi mereka saat ini, datang ke ekstrim North tidak diragukan lagi akan menimbulkan bahaya besar bagi mereka. Meskipun Skydream Ichewom sangat kuat, dia saat ini melekat pada Huo Yuhao setelah menjadi cincin jiwa pertamanya. Bahkan jika dia adalah cincin jiwa yang cerdas, dia masih menjadi bagian dari dirinya. Dia masih mengandalkan kekuatan Huo Yuhao untuk menentukan apakah mereka kuat atau lemah. Dalam situasi seperti ini, pilihan terbaik Skydream Ichewom seharusnya membuat Huo Yuhao lebih kuat dengan mendapatkan cincin jiwanya yang lain terlebih dahulu. Begitu dia cukup kuat, mereka bisa datang ke ekstrim North untuk menemukan apa yang disebut Ice Emperor untuk membangkitkan jiwa bela diri keduanya. Namun, Skydream Ichewom dengan tidak sabar memutuskan untuk datang ke sini dan menemukan Ice Emperor yang sangat kuat setelah dia naik ke peringkat 20. Apakah mungkin untuk tidak ada bahaya yang terlibat dalam perjalanan ini? Terlepas dari seberapa cermat Skydream Ichewom telah merencanakan semuanya, dia dan Huo Yuhao mungkin dimakamkan selamanya di ekstrim North jika dia membuat satu kesalahan. Apa yang membuat Skydream Ichewom bersikeras agar dia datang ke sini, bahkan jika ada risiko besar yang terlibat dalam melakukannya? Apakah hanya untuk membuatnya menjadi lebih kuat? Setelah mendengar suaranya yang lembut, sepertinya tidak seperti itu. Setelah pemikiran ini terlintas di benak Huo Yuhao, dia tiba-tiba terdiam. Dia tidak punya pilihan lain selain percaya pada Skydream Ichewom. Lebih dari itu, dia berdoa agar Skydream Ichewom tidak datang ke sini karena alasan yang dia pikirkan. Saat ini, dia hanya bisa dengan sabar menunggu dan mengamati diam-diam. Skydream, kau mencari mati. Suara jernih Kaisar Es tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh, dan langit hijau giok langsung berubah menjadi hijau gelap. Niat membunuh yang intens turun dari langit, dan diameter 100 meter yang awalnya dilindungi di sekitar tubuh Skydream Ichewom langsung menyusut hingga diameter 10 meter. Namun, Skydream Ichewom tidak takut pada Ice Emperor dalam kontes sederhana kekuatan spiritual. Sambil tersenyum, dia berbicara dengan cara yang sangat tidak tergesa-gesa dan anggun. Tidak, saya hanya mengekspresikan perasaan saya yang sebenarnya. Saya telah hidup selama 1 juta tahun, dan saya menghabiskan sebagian besar dari mereka untuk tidur. Namun, satu-satunya hal di lubuk hatiku yang tidak bisa aku kendalikan adalah kamu. Ice Emperor, tahukah Anda mengapa saya memilih untuk kembali pada saat seperti ini? Itu karena saya telah menghitung bahwa Anda akan mencapai batas Anda dan mencapai jalan buntu dalam 100 tahun. Pada saat itu, Anda tidak akan dapat menerobos ke peringkat berikutnya. Lalu, Anda akan menghilang di dunia sedingin es ini. Itu sebabnya saya kembali. Saya tidak bisa menunggu lagi, dan kehidupan tanpa akhir tidak ada artinya lagi bagi saya. Saya tidak perlu hidup lebih lama lagi. Saya kembali untuk membiarkan Anda terus hidup dan membiarkan kami benar-benar bersama. Petik 2.
Dalam hati mendesah, Huo Yuhao menutup matanya. Benar saja, itulah masalahnya. Skydream Ichewom benar-benar menipunya, dia benar-benar punya motif sendiri untuk datang ke sini. Dari saat dia bertemu Skydream Ichewom, Huo Yuhao mempercayainya tanpa syarat dari lubuk hatinya. Skydream Ichewom telah memberinya cincin jiwa jutaan tahun di samping 4 keterampilan jiwa, yang setara dengan memberinya kehidupan baru. Dalam hati Huo Yuhao, orang yang paling ia syukuri adalah orang ini, cincin jiwa cerdasnya. Skydream Ichewom memiliki posisi yang lebih tinggi di hatinya daripada Tang Ya, Bei Bei, dan bahkan Wang Dong. Namun pada saat ini, Huo Yuhao merasa seolah-olah sesuatu di dalam hatinya telah hancur. Emosi yang dia tekan sejak masa mudanya tiba-tiba meledak seperti bendungan yang meledak. Dia berbohong kepada saya, dia sebenarnya berbohong kepada saya. Jumlah keluhan yang belum pernah terjadi sebelumnya berubah menjadi sungai setetes air mata yang mengalir di pipinya sebelum dengan cepat membeku menjadi bongkahan es yang berkumpul di sudut-sudut matanya. Bagaimanapun, Huo Yuhao baru berusia 12 tahun. Sama seperti dia percaya bahwa segala sesuatu di depannya dipenuhi dengan harapan, pengkhianatan Skydream Ichewom telah langsung menghancurkan hatinya yang ulet. Huo Yuhao tidak takut kesulitan, juga tidak takut kesulitan. Selama dia melihat harapan di depannya, dia rela memberikan semuanya. 1 tahun di Shrek Academy telah mengubah kepribadiannya secara drastis. Di Shrek Academy, dia punya teman, guru, dan teman. Dari sudut pandang lain, ini semua telah diberikan kepadanya oleh Skydream Ichewom. Justru karena keberadaan Skydream Ichewom, ia memiliki keyakinan dan keyakinan di dalam hatinya. Namun, pengkhianatan Skydream Ichewom praktis telah memotong akar imannya, dengan berani mencabut pohon tinggi, penuh kepercayaan dari dalam hatinya. Perasaan ini tidak bisa lagi digambarkan dengan menggunakan kata menyakitkan. Harapan Huo Yuhao telah sepenuhnya dilenyapkan. Meskipun kekuatan spiritual Skydream Ichewom sangat kuat, dia memfokuskan seluruh energinya pada reaksi Ice Emperor. Dia tidak memperhatikan transformasi yang menggetarkan dan menggetarkan bumi di hati Huo Yuhao. Mendengar kata-kata Skydream Ichewom, Ice Emperor terdiam. Seolah-olah Skydream Ichewom telah dengan tepat memanggil kekhawatiran di dalam hatinya, ia merenung dalam diam. Agak gugup, Skydream Ichewom berkata, "Aku sudah kembali, Ice Emperor. Kami sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun, tetapi Anda bahkan tidak mau datang dan melihat saya secara pribadi." Petik 2. Suara dingin Kaisar Es terdengar lagi. Skydream, apakah kamu tidak tahu bahwa sukuku adalah pemangsa sukumu? Skydream Ichewom tertawa dengan acuh tak acuh, aku tahu itu tentu saja, tetapi mengapa itu penting? Apakah ada aturan yang menyatakan bahwa seseorang tidak bisa menyukai predatornya sendiri? Dan justru karena itulah aku semakin menyukaimu. Petik 2. Kaisar Es berkata dengan jijik, sayangnya, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menyukaiku. Namun, saya sangat terharu. Anda sebenarnya setuju untuk membawa diri Anda kembali sebagai makanan untuk saya makan. Bagaimana saya bisa membantu Anda mencapai tujuan Anda untuk menggabungkan tubuh kita bersama seperti ini? Anda harus bisa merasakan bahwa saya mendekati Anda sekarang. Tunggu saja, saya akan menghubungi Anda dalam 15 menit. Aku akan mengambil semua cintamu, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Saya perlahan akan memakan tubuh dan energi Anda sedikit demi sedikit dan menjadikan Anda bagian dari tubuh saya. Petik 2. Skydream Ichewom tampaknya sudah terbiasa dengan cara berbicara Ice Emperor. Agak tak berdaya, katanya, tidak bisakah kau sedikit lebih lembut? Kau selalu kedinginan dan sombong. Tidak heran Anda masih lajang. Benar, aku selalu ingin menanyakan ini kepadamu, apakah lelucon di ekstrim-ekstrim itu benar? Apakah Anda menyukai Kaisar Salju saat itu? Petik 2. Skydream, aku pasti akan merender tubuhmu menjadi 10.000 keping. Kata-kata Skydream Ichewom tampaknya telah menyentuh perasaan paling sensitif dari Ice Emperor, menyebabkan suaranya langsung menjadi histeris. Pada saat itu, langit hijau gelap tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Senyum di mulut Skydream Ichewom tidak pernah hilang, seolah-olah itu dengan sengaja mencoba untuk membangkitkan Kaisar Es. Di sisi lain, tidak ada lagi air mata yang mengalir dari mata Huo Yuhao yang bersembunyi. Hanya saja, dia merasa hatinya agak dingin. Dari percakapan mereka, jelas bahwa Skydream Ichewom dan Ice Emperor memiliki banyak dendam dan emosi di antara mereka. Itu jelas tidak sesederhana yang dikatakan Skydream Ichewom.
Skydream Ichewom telah sengaja membuat Kaisar Es marah, yang berarti dia pasti punya motif sendiri, dia pasti memiliki langkah yang dia rencanakan untuk dilepaskan. Namun, apakah ini benar-benar penting baginya? Apakah Skydream Ichewom masih layak mendapatkan kepercayaannya? Dia telah berbohong padanya, membawanya ke ekstrim North yang penuh bahaya. Apakah satu-satunya tujuannya untuk membantunya membangunkan jiwa bela diri keduanya? Tidak, itu tidak benar. Pada akhirnya, dia masih berbohong padanya. Mengambil napas dalam-dalam, wajah Huo Yuhao secara bertahap berubah dingin. Kesedihan di hatinya telah menyebabkan perubahan hebat terjadi pada kondisi mentalnya. Kegugupan dan kegembiraannya telah hilang, dan hanya sepetak es yang tersisa di hatinya. Seolah merasakan perubahan dalam emosi Huo Yuhao, mutiara abu-abu yang terletak di kedalaman pikirannya bergetar ringan. Namun, dengan cepat kembali normal. Sebuah suara yang Huo Yuhao tidak bisa dengar bergumam sendiri di dalam mutiara abu-abu. Kepribadian yang dibudidayakan anak ini sejak masa mudanya terlalu ekstrim. Kelemahan terbesarnya adalah hatinya sendiri. Baginya, ini bisa dianggap sebagai bentuk pelatihan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi dewasa? Lebih baik bagi saya untuk tidak ikut campur. Namun, cacing besar itu membuatku memandangnya dengan cahaya yang sama sekali baru dari sebelumnya. Petik 2. Mutiara abu-abu kemudian tenang. Pada saat yang tepat ini, suara Skydream Ichewom terdengar di benak Huo Yuhao. Yuhao, semua persiapan sudah siap. Ketika saya memberi Anda sinyal, Anda harus menahan dingin. Anda harus bertahan, mengerti? Petik 2. Aku akan. Huo Yuhao menjawab dengan dingin. Mungkin karena kegugupan yang dia rasakan, Skydream Ichewom tidak memperhatikan perubahan kondisi mental Huo Yuhao. Setelah 15 menit berlalu, Kaisar Es yang mengatakan bahwa butuh 15 menit untuk muncul akhirnya muncul dengan sendirinya. Langit gelap berubah hijau giok, dan lampu hijau giok melesat melintasi langit. Dengan kilatan cahaya batu giok itu, makhluk jiwa lain muncul di depan Skydream Ichewom. Huo Yuhao juga dengan penuh konsentrasi mengamati apa yang sedang terjadi. Meskipun dia tidak secara pribadi melihat Titan Ice Devil King peringkat ketiga, dia telah melihat langkah kaki yang menakutkan sebelumnya. Menurut pendapatnya, Kaisar Es yang juga anggota tiga kaisar seharusnya tidak lebih kecil dari Kaisar Es Setan Titan. Namun, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa agak terkejut ketika Kaisar Es akhirnya muncul dalam persepsinya. Dia tidak bisa membantu tetapi dalam hati mendesah kagum, ini benar-benar terlalu cantik. Benar, Kaisar Es itu sangat indah. Meskipun itu hanya binatang buas, Huo Yuhao hanya bisa menghela nafas kagum. Ice Emperor memiliki panjang sekitar 1,5 meter, yang berarti bahwa itu bahkan tidak sebesar tubuh Skydream Ichewom sebelumnya. Huo Yuhao telah membuat banyak prediksi terhadap ras Ice Emperor, tetapi mereka semua salah. Ice Emperor adalah kalajengking yang kecantikannya telah mencapai puncak. Mungkinkah kata-kata, kalajengking, dan indah, bahkan digunakan bersama? Huo Yuhao sekarang yakin akan jawabannya untuk pertanyaan ini. Ice Emperor sepanjang 1,5 meter memiliki dua warna di tubuhnya. Salah satunya adalah warna es, dan yang lainnya adalah warna hijau jade. Ujung depan tubuhnya memiliki 4 lapisan bertumpuk di atas satu sama lain, dan setiap lapisan lebih panjang dari yang sebelumnya dengan 1/3 meter. Kepalanya terletak di lapisan paling depan, dan mulut perak putihnya bersinar dengan cahaya dingin yang tidak menyenangkan. Bagian depan tubuhnya ditutupi jenis skala khusus yang Huo Yuhao tidak pernah pelajari di Akademi Shrek. Tidak, daripada menyebutnya skala, itu lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu menonjol keluar.